Yuk kita buat dokter Eko. Oke. Dokter tunggu dokter sebelum Iya. bikin. Ini ada yang bentuknya lucu ya dok ya. ini apa nih dokter? Ini bunga? Bunga rosella. Oh, bunga rosella. Hibiscus Khasiatnya apa? sabdarifa ya. Jadi apa tuh, Dok? ini kalau masih ini sudah dalam bentuk kering ya. Kalau dalam bentuk kering ya seperti ini, seperti kayak kerut-kerut tapi merah ya. Nah, kalau dia masih segar seperti mawar gitu, warnanya merah gitu, merah merekah iya, gitu ya? betul sekali. Tapi tidak berduri ya, Dok? Tidak. Oke. Jadi untuk yang Khasiatnya? rosella ini sebenarnya juga sudah dibuktikan lama, sudah dipakai secara empiris juga. Rosella ini bermanfaat sebagai antioksidan kuat. Jadi selain itu dia juga kan ya sifat dari antioksidannya tadi, kemudian kandungan dari antosianin, flavonoidnya juga, dia bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, Dr. Eccles. Jadi mekanismenya itu dia juga menurunkan tekanan darah, ya memperbaiki pembuluh darah agar mudah vasodilatasi, sehingga kalau dia vasodilatasinya bagus, lentur pembuluh darahnya, maka peredaran darahnya juga akan baik. Benar. Iya. Vasodilatasi maksudnya pembuluh darah yang melebar, membesar, ya. Jadi Oh, lebih gitu. Baru mau nanya iya, betul sekali. Oh gitu dokter. Oke deh dokter, kalau gitu sekarang kita Kita boleh buat, ya iya, langsung ngolah yang untuk kedua. ramuan yang kedua. Oh, ini dimasak ya, Dok? Iya. Oke. Oh Ya. ini harus dididihin dulu. Dididihkan. Dididihkan. Kalau yang pertama tadi hanya di Seduh? seduh saja. Oke. Kalau yang kedua ini kita rebus. Jadi dengan 5 gelas air, 5 Mbak Intan gelas ya, air. 5 gelas air. Sampai mendidih? Sampai kita nyalakan kompornya, kemudian dia keluar gelembung-gelembung kecil ya. Oke. Nah, setelah keluar gelembung-gelembung kecil kita ambil. Nah, untuk yang direbus ini adalah kayu manis, kemudian cengkeh, kemudian kapulaga. Jadi rosellanya tidak direbus ya. Oh. Ya, nanti cara membuatnya kita masukkan, ini sudah keluar gelembungnya ya. Kita Ya. masukkan kayu manisnya satu saja. Satu saja? Iya, kalau untuk membuat atau merebus ramuan sebaiknya yang keras dahulu ya, Dr. Eccles, Mbak Intan. Jadi kalau ada yang pakai daun-daun yang agak lembek belakangan. Cengkehnya berapa dok? Cengkehnya 10 biji. Oh, Kemudian secukupnya aja ya? 10. Oke. Kemudian untuk ya dihitung boleh 10 biji karena airnya 5 gelas ya tadi. Kemudian kapulaganya juga 10 biji. Oke. Nah, ini kita tunggu sekitar 15 menit ya sampai dengan cairan airnya menjadi sekitar 3 gelas. Iya, harus ditutup ya dokter ya? Iya, supaya Cepat minyak kali ya? ya nomor 1 lebih cepat. Yang kedua minyak atsirinya tidak menguap dok, karena semua bahan ini sebenarnya ketika direbus dia mengeluarkan minyak atsiri aromaterapi yang nanti akan wangi ya, dan itu ternyata berkhasiat juga. Jadi kalau dibuka dia akan menguap ya, kurang jadi nggak optimal nantinya. Nanti kita tutup, kemudian kita tunggu. Nah setelah mendidih ini ya. Nanti kita ya tunggu. jadi 15 menit sampai Airnya menjadi sekitar 3 gelas. Oke. 3 Iya. gelas. Dokter, ini sambil nunggu jadi ini nanti warnanya akan berubah nggak sih dok? Sebenarnya tidak terlalu, ya paling agak coklat krem kuning seperti Oke. teh gitu ya. Oke. Ada kayu manis dia kan, ada cengkehnya juga ya. Oke. Iya dokter. Kemudian, Nah iya. sambil nunggu nih dokter, kita bahas dulu fakta dan mitos berikutnya ya dokter Iya. ya. Ini kalau misalnya kayak namanya makan, itu kan enak banget kalau kita pakai cabai ya, cabai rawit. Apalagi sambil makan gorengan, lo jangan ya. Kalau makan pakai cabai rawit, ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ini katanya cabai rawit juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah. Ini fakta atau mitos nih? Ini juga seledri katanya baik juga untuk peredaran darah Iya, dokter. Jadi kalau- rawit dan juga seledri. Betul. Jadi kalau seledri itu memang iya, karena sudah dibuktikan secara klinis untuk menurunkan tensi atau tekanan darah, dan dia juga mengandung flavonoid juga, apigenin juga ya, yang sifatnya juga memang berpengaruh terhadap pembuluh darah sehingga bisa vasodilatasi. Dan kalau sudah melebar seperti tadi dibilang ya Dokter Eccles, kalau vasodilatasi maka pembuluh darahnya melebar, maka aliran darahnya juga akan Lancar. ikut lancar ya. Nah, kalau untuk cabai itu sebenarnya yang bikin melancarkan itu cabai Jawa. Oh, Nah, yang mana cabai tuh? rawit, cabai Apa Jawa tuh? itu cabai Jawa itu dia bentuknya seperti cabai cuma agak bergerigi. Cabai Jawa. Cabai bentuk Jawa. Iya, Nanti kita tapi cari, nggak nanti ada di kita cari, sini. nanti kita cari ya. Ya, kita cari ya. Kalau cabai rawit Mbak Intan masih tanda kutip, jadi masih mitos. Jadi kalaupun untuk kalau seledri memang iya, tapi kalau cabai rawit masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan seberapa banyak sih cabai rawit yang harus dipakai untuk bisa dikatakan melancarkan peredaran darah. Tapi kalau seledri memang sudah ada sampai ke arah uji klinis, jadi dia untuk menurunkan tekanan darah. Oke baik dokter. Ini udah Baik mendidih, dok. dokter, udah mendidih nih. Iya, ini warnanya Biasanya kuning, gimana tuh agak kalau kuning, udah? kayak teh Oh, ya. wanginya Disaring enak ya? banget ya. Iya, betul sekali. Kalau udah disaring, Kemudian kita saring,
Kita saring di sini ya. Kita ambil. Diminum setiap hari bisa ramuan yang kedua ini? Ramuan yang kedua bisa. Oke. Bisa. Ini kita masukkan, kita kan ini udah dimatikan ya kompornya ya. Sebelum kita saring, kita masukkan dulu roselanya. Oh. Oh gitu. Ya, kita bisa ambil 15 kuntum untuk 5 gelas air tadi ya, yang sudah menjadi 3 gelas. Namun hati-hati ya Mbak Intan, Dokter Ekles, Ya. rosella ini asam. Jadi pada orang-orang yang menderita asam Ma? lambung agak asam ya, jadi Oke. hati-hati. Kemudian juga yang menderita tekanan darah rendah atau hipotensi, Ya. sebaiknya juga jangan langsung pakai 15 kuntum. Kalau memang mau mencoba, turunkan dulu, misalnya pakai aja 5 kuntum atau separohnya atau 7 kuntum. Kita Oke. masukkan Habis itu rosellanya, disaring ya, dokter, jadul, ya? ya. Kemudian gula arennya ya. Boleh Gula kita arennya di mana? Di gula sana? di sini. Gula aren organik kalau bisa atau gula batu yang organik ya. Oke. Boleh juga kalau tidak suka dengan gula, bisa ditambah madu sesaat sebelum dikonsumsi. Gula batu ya, Gula gula aren ya. batu. Kalau gula pasir ya tidak disarankan ya. Oke. iya. Sebaiknya tidak disarankan. Warnanya Wow. bagus ya. Ya, agak pink, agak kuning gitu ya seperti Dan teh. wanginya, Wangi banget Iya. sampai sini. Jadi ini bisa dikonsumsi untuk pengganti teh juga. Oke. Jadi, bisa setiap hari ya? Bisa setiap Oke. hari. Dokter, ini mungkin Dokter Ekles atau aku nih mau coba? Dokter Aku Ekles. yang ini. Oh, boleh. Ini nanti disaring sambil kita saring, Dokter Ekles sambil coba. Siap. ini nggak disaring ya dok? Sebenarnya nggak usah disaring, nggak apa-apa. Kalau yang ini rempah-rempah. Tapi jangan ditelan kapulaga ya, Oke. kamu. Ya. Wanginya seger. Iya, Enak ya? iya, aromaterapi. Fresh, Mm-mm. Coba. Apa dok rasanya? Hmm. Enak ya? Rasa herbal. Iya, rasa ramuan. Jadi rasa apa ya? Rasa ramuan ya dok? Iya, rasa gitu. ramuan. Mungkin kalau ada Rasa- yang mau tambah manis bisa tambahin madu. boleh. Jeruk Madu. gitu? Jeruk nipis? Boleh, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi Pakai tunggu lemon. hangat ya? Iya, Oh. kalau mau menambahkan jeruk atau madu, tunggu agak-agak hangat menjelang dikonsumsi baru kita pas pakai jeruk. Oke. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter Dian. Sama Dokter Ekles. Terima Mbak Intan. kasih. Iya.